tiga kata ini yang kita lihat dalam sudut pandang kehidupan sebagai generasi pemuda baptis. Hal yang paling penting yang kita lihat adalah pacaran merupakan pandangan. Bahasa dunia adalah pandangan pertama. Pertemuan pertama. Wujud nyata pertama. Itu bahasa dunia. Tetapi bahasa Alkitab, wawasan hidup menjejaki bagaimana hidup mencari partnernya, teman hidupnya dalam bahasa Alkitab. Atau dari tiga kata ini merupakan kata-kata yang menunjuk sinonimnya. Pengertian yang menuju arah beda, tapi sinonimnya istilah katanya sama. Karena itu kita akan perhatikan bagaimana pemuda baptis memandang hanya sepintas dari pandangan mata, ataukah benar-benar menunjuk partnernya seperti tema, menuju temannya, masa depannya. Karena Alkitab menegaskan bahwa seorang diri tidak bisa, harus ada partner, harus ada teman. Kejadian pasal 2 secara lengkap silakan baca. Yang kedua, dari materi ini ditawarkan dari tiga kata sinonim tadi, yaitu pacaran, jodoh, atau cinta. Perspektif baptis melandasi dengan landasan Alkitab. Alkitab itu ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Apa kata perjanjian lama? Perjanjian lama merujuk ke depan. Perjanjian baru adalah pelaksanaan. Hal konkret nyata berdasarkan Kristus. Jadi perjanjian lama contohnya Adam dan Hawa menjadi gambaran gereja. Siapa gereja itu? Gereja adalah orang percaya, bukan gedung gereja ini. Ini tempat ibadah. Tempat ibadah jemaat gereja baptis Panorama Pike. Tapi gereja adalah anggota tubuh Kristusnya, orang percayanya. Karena itu, dari sudut pandang prinsip baptisnya apa? Setelah melihat dari Alkitab, perjanjian lama dan perjanjian baru wujud nyatakan kepada tubuh ini adalah bait Allah. Orang percaya adalah ke tubuh Kristus. Disinilah landasan yang paling kuat sudut pandang prinsip baptis. Prinsip baptis, ingat, adalah semua orang percaya sama di hadapan Allah. Tepuk tangan untuk ini dulu. Kecil besar yang sudah percaya Yesus sama di hadapan Allah. Kalau di hadapan manusia itu, ini yang kecil, ini yang besar, ini yang tua, ini muda, ini sekolah minggu. Tetapi prinsip baptis, semua orang di hadapan Allah sama. Maka sekolah minggu itu semua umur. Presiden pertama di Amerika adalah guru sekolah minggu. Orang baptis rektor uncen ke berapa itu jadi orang guru sekolah minggu. Ini harus angkat kembali. Kau gembala kah, kau ketua wilayah kah, kau apakah harus jadi guru sekolah minggu. Karena itu prinsip baptis tujuan apa? Semua sama di hadapan Allah. Dan tujuan akhirnya apa? Satu juga pun tidak binasa, semua masuk surga. Tepuk tangan untuk bagian itu. Karena itu bagian akhir dari kalimat itu, perhatikan di kata garis bawah itu, saya akan tambah juga. Tetapi di situ yang kerajaan Allah. Tujuan akhir dari apakah prinsip baptis? Sekarang kembali budaya lagi, karena ada sudut pandang tinjauan budaya. Budaya salah satu yang paling hebat adalah harus disetujui orang tua. Walaupun budaya yang jelek adalah
yang punya babi banyak, yang punya ini banyak, dipaksakan. Tetapi budaya yang paling hebat itu adalah disetujui orang tua dengan tujuan keturunan yang baik, masa depan yang baik. Jadi mana yang tidak baik, yang mana yang baik, yang baik itu pegang sisi budaya. Yang tidak baiknya bapak mama, ini kebiasaan kamu ya dulu. Karena orang yang saya tidak suka, saya tidak cinta, bukan mungkin tidak jodoh, tapi kalau di antara ini dipaksakan untuk kawin dua, tolak. Itu yang tidak baik. Tetapi untuk disetujui, masa depan pekerjaan Tuhan, masa depan keturunan, silakan. Yang secara fisiologis, ada 3 kata di sini yang saya tambah, tapi ada pertama kerajaan Allah sudah garis bawahi. Kedua kerajaan iblis terhapus tadi. Dari hasil wujudnya kerajaan Allah dan kerajaan tujuan akhirnya lah S dan N. Pendahuluan ini saya sampaikan bagian ini dulu supaya saudara paham, nanti terakhir kesimpulan saya akan tantang saudara. Karena itu dari kerajaan Allah dan kerajaan iblis, khotbah tadi sudah menantang kita, hidup atau mati. Mati itu adalah calon-calon neraka, hidup itu adalah calon-calon S dan N tadi, calon-calon surga atau S. N itu ada pada kita, pilihan kita, bukan akan menentukan. Dengan terakhir adalah kalau jadi mati, maka ia akan mati dan menderita kekal. Kalau hidup, maka ia akan hidup kembali, kehidupan kekal. Itu semua ada pada generasi muda. Generasi muda baik ke depan maupun tidak, terletak ada pada situ. Itu pendahuluan 2 hal yang kita lihat. Sekarang kita terus akan melihat pengertian. Pengertian pertama, pacaran. Pacaran saya sudah jelaskan tadi dari sudut pandang bahasa dunia dan bahasa Alkitab. Bahasa Alkitab untuk mencari kehendak Tuhan, partner dengan doa, perkenalan dengan salaman yang senyuman baik. Jangan senyuman salah. Alkitab menyatakan bahwa senyum kudus adalah tangan ini. Jangan langsung senyuman lain-lain. Hati-hati. Itu pandangan pertama. Yang kedua bagian ini adalah setelah berpacaran hanya 1 kali ketemu langsung kawin. Hati-hati, jangan kawin dulu. Generasi muda baptis jangan kawin dulu. Kalau ada kawin ada di sini, sebentar Anda maju di depan, akan ditantang. Kawin duluan belum nikah di sini. Kawin, nikah kawin, itu akan balik ini. Selanjutnya adalah proses hidup mereka tidak kawin, tetapi terus akan masuk. Makin hari makin jadi dewasa. Bagaimana caranya? Bagi yang pengertian kedua, jodoh. Jodoh mencari kehendak Tuhan. Kalau bukan kehendak Tuhan, dia akan lepaskan. Kalau lepaskan, kakak, kau punya jodoh yang lain, silakan cari yang lain. Adik, kau cari yang lain. Harus sepakat baik-baik. Jangan biarkan, apalagi kawan duluan tadi. Sakit batin yang paling hebat dunia ini adalah karena hubungan sudah terlanjur. Karena hubungan biologis itu sudah terjadi. Sebelum nikah sudah terjadi. Itu sebabnya gereja yang hancur di sini, tubuhmu hancur di sini, engkau mati rohani. Mati rohani di sini akan menderita kekal selama-lamanya. Karena itu, bagian ini juga harus bagaimana cara cari jodoh itu yang benar kehendak Allah. Dalam doa, secara bijak, ia terus akan maju. Taat kepada kehendak Tuhan dan firman-Nya. Kembali ayat hafalan tadi, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan yang bersih? Alkitab banyak contoh memberi. Seperti Yusuf, seperti Daniel, seperti ayat hafalan di ayat emas itu adalah seperti Timotius. Timotius orang muda yang hebat, kakak perkasa,
Banyak wanita di depan matanya. Tetapi dia jadi teladan hebat. Bagi dunia, lebih khusus kepada jemaat Efesus. Karena dia gembala muda di jemaat Efesus. Kehendak Tuhanlah paling utama. Yang keinginan nafsu. Saudara, kalimat di sini saya tambah terhapus tadi. Yaitu di sini, kalau keinginan tanpa cari kehendak Tuhan, dia akan memperoleh meraih gelar yang paling hebat, yaitu 3S. Kalau tadi saya dipanggil, kira-kira apa? Dokter tadi karena apa? Karena S3, bukan 3S. Kira-kira 3S ini siapa yang jawab? Kalau tidak, saya mau kasih hadiah buku ini. 3S ini kira-kira apa? Bukan S3. S3 itu adalah gelar terakhir dari pendidikan yang secara formal. Bukan informal, tapi formal. Itu gelar terakhir. Tetapi kalau 3S ini, 3 dulu baru S, bukan S dulu baru 3. 3S ini apa kira-kira? Pertama, kalau semua diam berarti pertama, stres. Kedua, stroke. Ketiga, stop, mati. Karena apa? Pemuda baptis akan mati kalau dia kawin duluan. Kalau apalagi kan dia dilepas karena nafsunya. Kawin cari yang lain. Dia akan ada penyakit besar mendukung dia, membawa dia. Ini tiga gelarnya ada pada dia. Yaitu stres, terus akan jadi beban, stroke tiba-tiba, lalu stop, tutup dengan apa? Sekop. Kalau sudah sekop itu ada di mana? Di gereja kah? Di rumah kah? Di keluarga kah? Kalau sudah sekop tidak pernah ingat rumah, tidak pernah ingat keluarga, tidak pernah ingat ini dan ingat itu. Ingat genocide menuju ke sana. Jaga kelakuanmu dan jaga hidupmu. Yang ketiga, kata cinta. Kata cinta ini hubungan kaitan dengan kata yang disebut kasih. Cinta kasih. Landasan pondasinya adalah Kristus sendiri. Disebut dalam bahasa Alkitab, kasih itu hanya kata satu saja di Alkitab diterjemahkan. Tetapi ada agape, ada phileo, ada heros, ada storge, ada telo, ada astorgai. Jadi bahasa aslinya macam-macam ini. Dari terjemahan bahasa misalnya kasih. Yang di sini adalah cinta. Cinta yang paling dalam, I love you. I love you. You love me. Coba praktek ini. Yang wanita dan wanita praktek saja, jangan wanita dan laki-laki. Praktek ini dulu. Kasih tahu teman sebelahmu wanita dengan wanita, laki-laki dengan laki-laki. I love you. Kasih tahu dulu, I love you. Jawabannya you love me. Atau I love you too. Itu jawabannya. I love you. Atau you love me. Coba perhatian dulu. Sudah perhatian, sudah stop, sudah. Tapi jangan sembarang. Setiap bangun, ini praktek saya sampaikan. Setiap kali saya bangun, saya cium istrinya dan I love you. Itu praktek. Mengapa? Pertanyaan mengapa? Saudara-saudara, dorongan seksual yang dari dalam berdasarkan darah Kristus. Kristus mati
sekali untuk selamanya. Selesaikan dosa saudara dan saya. Sudah selesai. Itu sebabnya khotbah tadi mendorong kita, kalau engkau mati nanti pasti masuk surga. Mati jasmani. Tetapi kalau engkau hari ini mati rohani, engkau mati juga akan mati jasmani nanti. Tapi ingat juga ada kematian kekal juga, mati rohani neraka kekal sana. Tiga itu ada pada di sini. Karena engkau sudah langsung masuk dengan kawin, masuk langsung dengan punya anak, dan berkat rohani ada padamu tidak ada. Kita kejar apa? Kejar keturunannya, puji Tuhan. Tapi itu secara budaya. Tapi harus kejar rohani dulu. Supaya seorang Kornelius, seisi rumah diselamatkan apa? Karena dia percaya Yesus. Seisi rumah percaya Yesus. Semua masuk surga. Hari ini menjadi dampak bagi seperti Kristus. Ingat, penyaliban di atas kayu salib itu bukan karena persoalan dirinya, bukan juga karena kesalahannya, tetapi kesalahanmu, dosamu, dosaku. Aku orang paling jelek ini. Dia mati gara-gara saya. Yesus mati gara-gara saya. Angkat tangan begini. Yesus mati gara-gara saya. Yesus mati gara-gara saya. Yesus mati gara-gara saya. Itu kuncinya. Kunci utama ini. Kalau orang yang mencari pandangan matanya tanpa lihat ini, orang yang mencari jodohnya tanpa cari kehendak Tuhan, dia sia-siakan. Maka khotbah tadi tekanan terakhir apa? Hah? Kata bahasa daerah tadi ada terjemahkan tidak? Ada tidak? Saya harus berdiri bagian ini. Saya merinding sekali. Kata terakhir, kata yang disampaikan terjemahan. Dia pengkhotbah sendiri tidak mau terjemahkan tadi apa? Orang yang paling malas dunia ini. Orang yang tidak berharga dunia ini. Siapa? Saya. Kalau saya tidak menghargai pengorbanan Yesus, saya sia-siakan dengan hawa nafsu saya. Karena itu bagian di sini, sebelum bersama-sama hubungan seks di sini, harus berdoa. Sesudah hubungannya, mengucap syukur. Dua hal ini harus diperhatikan. Dua hal ini. Kalau bapak-bapak sebelum pernah hari ini pulang, minta maaf ibu. Selama ini saya orang jahat yang masuk di hadapan, naik di hadapan. Maafkan saya. Hari ini ke depan pun kita sama-sama dengan lihat salib Kristus. Cinta yang dalam, cinta agapenya yang harus taruh. Pilihannya persaudaraan harus rangkul. Lalu seksnya masuk. Maka Tuhan memberkati Anda sekarang dan masuk surga. Tepuk tangan untuk itu. Ini baru pemanasan. Sekarang kita masuk materi intinya. Rangkumannya ini. Rangkuman bisa lihat itu. Kalau keinginan pandangan mata, pilih baik. Dalam kata kunci kurungnya ada pilih. Pilihan akan menentukan. Akan bertahan sampai masuk surga, atau akan mati dan masuk neraka. Akan pilihan di sini. Pacaran yang baik. Pacaran yang menentukan. Masa depan orang hebat Papua tidak akan menuju genosid. Keturunan maka menentukan. Karena kau salah pilih, kau sendiri akan rugi hari ini. Angkat ingat ke depan. Jodoh ditetapkan Allah. Ini di depan mata saya, jodoh benar atau tidak Tuhan. Dua-dua harus ada waktu yang cari waktu yang baik. Nanti filosofinya, secara psikologisnya kita akan lihat. Jadi bagian ini harus penting. Cari tanya Tuhan. Kalau hidupnya kudus, tanya Tuhan pasti akan jawabannya akan turun. Jawabannya, oh itu jodohmu. Karena itu cintanya harus tahan. Cintanya di sinilah akan menuju kepada berkat rohani atau tidak. Atau saudara akan kejar berkat jasmani. Bagian cintanya akan menentukan. Kalau dengan uang banyak yang kau kejar, akan hancur hidupmu masa depan.
Kalau suara baik yang kau kejar, akan masa depan akan jadi piring terbang di dalam rumah, terus akan lari masing-masing. Kalau yang kau cari dengan ini dan itu, ingat masa depanmu tetap berantakan. Tapi yang kau cari karena pilihan baik, kehendak Tuhan, cintamu dengan apapun terjadi, I love you tetap jalan. Itu saja. Oke, kita terus akan jalan. Setelah kita melihat pengertian, yang pertama dasar Alkitab dan teologis. Dasar Alkitab, kesimpulan dari dua kitab ini adalah yang satu, kehendak Allah sendiri atur tanpa dosa. Yang kedua, Kejadian 3 sampai Maleakhi, salah satunya hubungan bicara cinta, hubungan berbicara dengan romantis, dengan rayuan, itu hanya kitab Kidung Agung. Saudara baca dari seluruh kitab, bagaimana rayuan yang hebat masuk. Saya mau jelaskan di sini adalah orang yang paling bobrok dunia ini adalah Israel. Kenapa? Mereka punya kawin istri banyak. Yang paling lagi rusak adalah Salomo. Salomo istrinya 1000. Kalau kita di sini kepala suku Silo, 30 wanita, tapi dia tidak tahu nama-namanya. Tapi tete saya ada 6, tete yang satu adalah ada 4. Jadi itu tete-tete saya seperti itu. Ini kalau sudut pandang budaya. Budaya lain dengan budaya Israel mirip, sama. Kenapa? Karena kekayaan mereka. Kenapa? Karena harta mereka. Kenapa? Karena banyak di sana. Apalagi rayuannya, mulutnya. Kalau kau cinta saya akan beri ini, saya akan buat ini, saya akan begini. Generasi muda baptis di sini. Pelajaran ini datang kepada kita. Yang paling orang yang hebat di sini adalah laki-laki. Saya laki-laki angkat tangan. Yang laki-laki saja. Saya berdiri, laki-laki semua berdiri. Wanita-wanita lihat ini laki-laki ini. Saya termasuk saya juga, kamu lihat. Laki-laki hari ini, tanganmu raba-raba, tanganmu lain-lain, hari ini bertobat. Mulutmu rayu-rayu, hari ini bertobat. Orang yang paling nafsu tinggi adalah siapa? Orang nafsu tinggi siapa? Laki-laki. Laki-laki, bertobat. Mari tepuk tangan laki-laki. Silakan duduk. Yang korban adalah wanita. Karena kitab ini bicara, kalau saudara baca dari kitab ini, Kidung Agung, silakan baca. Yang korban adalah siapa? Wanita. Wanita itu pakai perasaan. Perasaan, jadi wanita tidak pernah langsung, kecuali wanita yang namanya wanita nakal. Dia sendiri minta-minta. Dia sendiri raba-raba laki-laki. Tapi wanita yang sopan, wanita yang normal, dia pakai perasaan. Ayo wanita, perasaanmu ada di sini tidak? Kalau perasaan masih ada bangkit berdiri. Saya laki-laki, saya duduk. Ayo wanita berdiri. Malu berdiri kah? Malu berdiri kah? Kiko melenen. Ino yo kro no ka yagi. Ino ko biyo di juda ambil lek no ko gimana nih kalau kita menngotak karo. Ulapu karo bae. Abu ni kayak pelom ko nare ruwa juda tikado menani. Ini pengalaman saya mau sampaikan sebentar. Silakan. Mari wanita-wanita tepuk tangan. Ingat,
dengan apakah putri-putri yang hebat, keturunanmu akan berkembang Papua ke depan. Ada padamu. Kalau engkau salah jalan pakai perasaan tawaran, nikah muka do, itu angka mati hari ini. Engkau akan dapat aib penduluan Anda, bukan laki-laki Anda. Catat ini baik, silakan duduk. Penyakit yang paling berbahaya, mematikan gen yang keturunannya rusak itu adalah di sini. Karena itu jangan bingung. Harus perempuan yang berharga diri di hadapan Allah dan dia. Keturunan maka jadi orang hebat. Melalui keturunan itulah Yesus datang ke dunia ini. Tepuk tangan untuk wanita-wanita. Melalui keturunanmu lah penyidik yang hebat. Kematian Yesus sampaikan. Laki-laki memberontak. Oh tipu wanita-wanita. Tapi wanita lah hebat di hadapan Allah. Tepuk tangan ini lagi. Karena itu jaga kekudusan hari ini. Itu kita perjanjian lama kita sudah belajar. Perjanjian baru sekarang. Ada beberapa perjanjian baru dijelaskan. Tapi yang pertama, landasan harus agape. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13 itu perhatikan baca banyak. Itu inti seharinya agape. Kasih yang tanpa pamrih, kasih yang tanpa balas, kasih yang berkorban, hanya agape. Tadi ada khotbah kalimat yang jelaskan tadi. Yesus melawan dan merontak dan dia lari kan tidak. Andi kanong unikano yo salim unikano kegeran lega. Saya pakai dua bahasa ya, supaya yang belum paham apa itu belum bisa tangkap semua dengan bahasa ini, angkat tangan. Oh semua bisa mengerti. Berarti tidak perlu terjemahkan bahasa lain. Atau sedikit-sedikit saya masuk juga ke sana. Andi ganok, jangan wakil oner, eyonen, bawa penundulik. Ingat dia Allah, tapi dia juga anak Allah. Dua hal ini dia bisa akan tinggalkan sekejap saja dengan kata atau gerakan sedikit semua orang antum. Dari sudut pandang ini dia Allah dan anak Allah. Tetapi dia jadi anak manusia, benar-benar anak manusia. Maka semuanya itu tinggalkan. Kata-kata terakhir yang harus paling hebat itu adalah Eloi, Eloi lama sapatani. Mengapakah Tuhan meninggalkan aku? Ini anakmu, ini utusanmu. Kenapa engkau tinggalkan aku? Tapi Tuhan tidak pernah kompromi dengan dosa. Yesus pikul semuanya. Akhir dari kata itu sudah selesai, finish. Sudah finish. Saudara-saudara, bagian ini terpenting bagi generasi muda yang hebat ke depan adalah semua apapun landasannya adalah Kristus, kematian Kristus, dosa saya. Selalu tunjuk itu. Emosi apapun, tadi khotbah bagus sekali. Emosi apapun, semua dengan apapun. Ingat, emosi itu tidak akan jawaban. Emosi itu akan merusak kehidupan. Tapi ingat, semua kembali kepada Yesus. Engkau mati karena dosa. Panah apapun, alat tajam apapun. Kalau suami mempukul ke depan, nanti hari sekarang tidak. Ke depan suami, Tuhan berkati Anda, tanganmu pegang itu. Ada kesaksian-kesaksian yang hebat. Silakan lihat di YouTube yang bagus itu. Ingat-ingat itu. Yang kedua adalah relasi suami istri mencerminkan relasi Kristus dengan jemaat penuh kasih, hormat dan pengorbanan. Ini kitab Efesus semua keseluruhannya. Ayat 23 sampai dengan 33. Yang terakhir adalah 1 Tesalonika 4, 5, 3 sampai 5. Menekankan pada kekudusan tubuh. Ingat di sini kekudusan tubuh itu penting. Selanjutnya kita akan lihat dari prinsip-prinsip baptis. Prinsip baptis yang pertama, seiman. Seiman di sini adalah sama-sama percaya Yesus. Apakah dari Gidi ke Manjil sama-sama percaya Yesus?
pelajaran tadi semua. Istri saya itu orang Gidi. Tapi jejak-jejak ini saya sudah lalui semua. Saya sendiri pergi ke Tolikara. Saya minta pamit baik-baik. Dan kami jaga hubungan pacaran 5 tahun. Jadi itu pengalaman itu yang saya sampaikan. 5 tahun. Waktu kuliah kami hubungan dengan telepon saja. Waktu yang rayuan tadi saya ini pertama kali merayu dia, tapi dia jangan. Aina dari situ kami jalan. Jadi saya selalu bilang istri yang paling hebat, kau bawa saya surga, kau hebat. Hanya sekarang saya jadi ketua STT. Karena istri yang buat saya. Kalau saya rayu-rayu masuk waktu itu, mungkin saya tidak jadi berkat buat saudara hari ini. Jadi ini jujur semua, supaya kita jujur, mulut kita semua diberkatin dan jadi berkat untuk orang lain. Begitu. Yang ketiga adalah pernikahan sebagai perjanjian kudus. Ini yang lambung bingwin kok. Tiap perjanjian kudus. Ada 2 berkat di sini. Pernikahan kudus dan pernikahan saja. Atau pemberkatan nikah dan pemberkatan nikah kudus. Ini 2 istilah yang harus paham bagian ini. Kalau saudara yang sudah terlanjur itu pernikahan nikah saja, pernikahan. Kalau yang baru belum pernah hubungan itu pernikahan kudus. Kalau dulu gereja baptis baru muncul, yang sudah terlanjur itu duduk. Dua-dua duduk. Begitu Pak Pendeta Manus, ini pengalaman. Aduh maaf, saya sebut nama. Pak Ketua 1. Sebut jabatan supaya Pak Ketua lain mungkin pernah dengar begitu. Jadi yang sudah terlanjur itu duduk. Walaupun iya saya ino bang gerak, semua segala lengkap tapi duduk. Yang sama sekali tidak hubungan itu, nikah kudus itu mereka berdiri. Yang malunya mana? Yang malunya mana? Yang duduk malu. Ibadah gabungan juga. Pemberkatan nikah masal secara menyeluruh. Ini luar biasa. Ketiga wimbawa baptis ini luar biasa. Ini pelajaran bagus. Lebih banyak tanya kepada tua-tua. Bagaimana dulu? Bagaimana sekarang? Jadi mereka yang sudah terlanjur itu berkat rohani kecil. Mereka yang jaga nikah kudus itu, mereka berkat rohani besar. Mana saudara mau pilih? Silakan. Itu sisi prinsip, sisi iman kebersamaan. Perspektif budaya. Secara budaya saya sudah jelaskan tadi, singgung jadi ini kita lewat saja. Ini banyak hal, tapi hal yang paling budaya ini paling rusak adalah persetujuan itu tidak langsung dilihat. Lihat media sekarang, banyak lihat pornonya, banyak gambarannya, lalu praktekannya. Arab di antara di ruangan ini tidak ada. Dan diskusi ke wilayah masing-masing. Apalagi dunia barat sekarang, laki-laki dengan laki-laki sudah disahkan secara legal. Perempuan dengan perempuan. Ini tidak menutup barang ini, tapi itu sudah terbuka. Karena itu bagian budaya yang baik itu sudah lengser, sudah geser. Budaya yang jelek itu juga sudah dua-dua hancur. Karena itu sudut pandang budaya, saya pikir saudara banyak baca, jadi saya tidak banyak jelaskan di situ. Ada ayat di sana. Tinjauan teologis tadi sudah, sekarang tinjauan psikologis. Ada 2 teori di sini. Teori pertama, Robert menjelaskan bahwa ada perlu keintiman. Membangun keintiman. Menciptakan rasa kedekatan. Dan relasi dengan... Di sini pertanyaan pertama dari Yesipela. Bahwa kebanyakan di kota studi terjadi tanpa membedakan asal-usul budaya, suku, dan marga. Kemudian di situ ada masalah bawahan dari keturunan. Lalu hubungan antar pribadi dari kedua mempelai sudah terjadi, dan itu minta solusi. Dan
akan dijawab langsung oleh pemateri. Jawabannya sederhana saja. Yang pertama, mengaku di hadapan Tuhan jujur. Kalau sudah hubungan terlanjur, pengakuan itu akan ingat bahwa 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 dikatakan, jika kita mengaku dosa, Allah adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni segala kejahatan dan menyucikan kita dari segala ya, tadi dosa dan kejahatan. Jadi keinginan dan perbuatan dua-dua jalan. Itu pasti mengaku Tuhan pasti. Tuhan itu pengasih. Arabu ini ki yang goinuk. Ini ki guninir. Aku bukan batu, bukan apapun dunia ini. Allah ini ki guninir. Orang ke bom. Bom. Oba kina begra nir. Kita kampat na rupa Allah. Ia mengasihi kita. Mengasihi lebih daripada segala-galanya. Ia mengasihimu. Karena itu dua-dua berlutut datang di hadapan Allah, mengaku. Kedua doakan kedua belah pihak. Tuhan, kami sudah terlanjur dan sudah mengaku di hadapan-Mu. Kami siap untuk masuk ke perbuatan kami ini jujur di hadapan kedua belah pihak. Apakah itu walaupun secara gereja, secara suku budaya di Papua beda, tapi doa Anda akan menyertai sampai ketemu. Ayah kota mendakar pasti. Jawaban dari mana? Doa orang benar yakin didoakan sangat besar. Kuasa besar atau kecil? Pasti. Kunci tadi hanya pengakuan. Ayat sudah jelas tadi. Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-16. Kita mengaku semuanya sembuh. Setelah sembuh, doa yakin pasti akan besar kuasanya. Mungkin jawaban itu saja. Kalau Anda dengan emosional, Anda dengan kalau kau malu pendakan, Tuhan tidak akan jawab. Dosa tidak akan pengampunan. Dan hasilnya juga orang tua akan tolak. Akhirnya apa? Perolehlah S3 tadi, bukan 3S. S3 tadi tapi 3S tadi. 3S itu stres Anda sendiri. Sakit batinnya terus akan mendalam. Stres, stroke, stop. Kalau di ICU itu ada 2. 50 maut, 50 hidup. Jadi di ICU itu saja. Kalau maut, sekop. Kalau hidup, puji Tuhan. Itu jawabannya itu. Silakan yang lain. Terus, itu jawaban dari pertanyaan pertama dari saudari Yesipela. Bagaimana? Saudari penyanyi, apakah puas atau kurang puas? Oke, terima kasih. Saya pikir jawaban agak sedikit sinkron dengan pertanyaan kedua dari saudara Wes. Namun untuk dikuatkan saya akan bacakan pertanyaan. 3 ulah pacaran tanpa persetujuan dari orang tua, sehingga dengan kenyataan kehidupan anak remaja sekarang langsung bikin masalah dulu begitu. Artinya kasih hamil lalu nanti orang tua setelah tahu masalahnya baru disetujui. Begitu ya pertanyaannya. Kemudian yang kedua adalah Tuhan menciptakan manusia, yang paling berharga dari semua ciptaannya adalah kita manusia. Kemudian burung pipit di udara saja Tuhan perhatikan. Itu sebagai pernyataan oleh karena itu pertanyaan yang pertama untuk menguatkan akan dijawab oleh narasumber kita. Langsung saja dipersilakan. Ya, mari tepuk tangan ini pertanyaan yang hubungan dan budaya. Ingat bahwa budaya itu tidak terlepas dari semuanya. Tapi lebih dari budaya itu adalah jangan lupa kasih agape tadi. Pengorbanan Kristus. Budaya yang jelek tidak baik itu akan dilunas bayar di atas kayu salib. Budaya yang baik itu dipupuk. Sekarang jum bangun dan pacaran, bangun landasan apa?
landasan kasih Kristus, dua-dua percaya Yesus atau tidak, itu kuncinya pertama. Kalau dua-dua percaya Yesus, mari bangun dengan landasan kasih cinta dalam Kristus, dan doa sama-sama jalan, dan datang kepada kedua orang tua. Pasti saya percaya, pasti akan mereka relakan. Tapi kalau you bangun dengan nafsu, jadi karena kemolekannya, kecantikannya, atau kegantenganmu akan mendahului itu, maka orang tua tidak akan setuju. Budaya apapun dunia ini, ingat bahwa semua yang positif dan negatif, dua-dua terus jalan. Mati dan hidup itu jalan. Baik buruk itu jalan. Tapi landasannya, salib tadi. You bangun dengan pacaran, jodoh dan cinta. Berapa kali berdoa sama-sama? Atau tidak berdoa langsung masuk? Langsung buka pintu Anda sendiri. Jadi silakan, itu akar resikonya. Pasti tidak akan jawab orang tua. Pasti akan tolak. Tapi ingat, itu tantangan iman pertama. Tantangan yang paling berharga ke depan akan hadapi itu. Karena itu bangun landasan dengan firman Tuhan dulu. Doa dulu, pujian dulu. Berapa kali duduk di hadirat Tuhan. Kudus akan menyatakan di sini. Pengalaman saya tadi sudah bilang. Saya memang bertolak lari sudut pandang gereja. Bertolak mati-matian. Tapi doa itu kami bangun. Akhirnya diterima. Lalu akhirnya jadi keluarga sekarang. Saya akan sampaikan pengalaman itu. Sisi budaya, sisi gereja pasti akan tolak. Sisi suku pasti akan tolak. Tapi ingat, dasar tadi dengan baik. Awal dengan baik, doa dengan baik, akhir juga dengan baik. Itu jawaban saya. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya. Bagaimana saudara penanya? Apakah puas? Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan yang ketiga adalah, jika anak generasi muda yang sekarang bisa nikah kudus di usia muda hari ini, tetapi pada kenyataannya banyak yang keluar daripada itu. Oleh karena itu minta solusi, Pak. Silakan pemateri langsung saja. Solusinya hanya sederhana saja. Tidak dilihat dari sudut pandang teori, tapi semua saya sudah jelaskan tadi. Tapi lebih banyak ada kata emas ada di sini. Emas yang menurut dunia tidak berlaku. Tapi emas yang paling berharga di hadapan Tuhan dan dunia ini siapa? 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 Ini jawab dulu. Dalam buku ini, di halaman ke 34 atau 35 tidak salah. Jadi di buku ini, kata kunci emas itu. Jadi kira-kira emas itu, yang emas ada di mana? Yang merebut dunia sekarang di mana? Di Papua. Emas itu siapa? Yang di hadapan Allah yang berharga dan dunia siapa? Orang kulit hitam dan rambut keriting. Percaya tidak? Ini jawaban sederhana saja. You percaya tidak? Tuhan tahu Anda saya. Khotbah tadi sudah jelas tadi. Tuhan taruh Anda di bumi ini, tanah ini. Untuk apa? Jangan berpoya-poya. Jangan hidupmu sembarangan. Jangan ganti-ganti pacaran. Hari ini saya tantang Anda. Kalau Anda hidup sembarangan, hari ini bertobat. Papua membutuhkan Anda. Generasi dibutuhkan. Anda dibutuhkan. Keturunanmu akan dibutuhkan. Anda akan jadi pionir hebat. Bukan dunia hari ini saja. Anda akan jadi berkat untuk dunia yang lain. Melalui Anda, Yesus, Tuhan dan Juru Selamat akan terima. Sama-sama masuk surga. Walaupun kulit yang hitamnya tidak berlaku menurut dunia. Walaupun rambut keriting yang saya sekarang sudah putih ini tidak berlaku juga. Tapi ingat, katamu, hidupmu, Yesus itu berlaku di hadapan Allah dan dunia. Itu saja. Emas itu ada di Papua.
nikel ada di Papua, uranium ada di Papua, segala macam ada di Papua. Lalu manusianya berhargakah tidak? Berharga di mana? Di hadapan Allah. Karena itu ingat temamu ini. Temamu ini, Anda akan berdampak dalam Kristus. Anda akan buat semua dunia selamat. Dia datang dengan keinginannya. Dia mau membunuh dan menghabiskan. Tapi ingat, Tuhan mengasihi Anda dan saya. Tuhan menyelamatkan mereka yang datang membunuh kita. Sejauh mana kita berdoa? Sejauh mana kita berlutut pada didat? 7 kali keliling saja dengan pujian. Apa yang dihancurkan? Ini pengalaman-pengalaman Alkitab sudah bukti ada. Tinggal sekarang kita percaya Yesus atau tidak. Ini pertanyaan besar. Percaya Yesus atau tidak? Ingat bahwa orang hidup dalam dosa pasti tidak masuk surga. Ada amin? Tidak masuk surga. Bukan hidup dalam dunia budaya. Budayamu emosi. Saya dengan Pak Sekum kami berdoa dan doa pemulihan. Saya suruh mereka berdiri di tempat doa peperangan ini. Tapi keluarga kami di atas pakuperan jam sementara kami ibadah. Lalu kami datang mau berdoa mereka bilang, "Pak, tetap berdiri jadi kamu jangan berdoa kami." Ini di depan mata kita. Saling membunuh, menghabiskan. Kita kemana? Ini tantangan untuk generasi hari ini. Kalian akan berdampak sesuai tema. Oke, baik, mari kita beri aplaus yang meriah. Oke, dari semua pertanyaan ada sedikit berkesinambungan, maka dari itu langsung saja pemateri untuk dijawab. Ya. Pertanyaan-pertanyaan tadi saya simpulkan saja, karena menurut panitia waktunya ini, jadi waktu sudah lewat. Jadi mulai dari pertanyaan awal tadi, ingat bahwa semua pelayanan untuk siapa? Oh, semua pelayanan gereja untuk siapa? Untuk Tuhan. Untuk manusia kah untuk Tuhan? Untuk Tuhan. Sekarang hidup kita untuk jadi berkat kah tidak? Jadi berkat. Anda dan saya jadi berkat tidak? Berkat. Anda lihat saya hari ini jadi berkat tidak? Berkat. Menikmati berkat apa? Rohani. Berkat apa? Rohani. Berkat jasmani saya tidak punya. Ini catat baik-baik ini. Berkat jasmani saya tidak punya uang dolaran, uang miliaran. Ingat, berkat sedikit sekalipun mengucap syukur dalam segala hal. Hari pertama video kalian keluarkan itu saya tidak terima. Kecil besar apapun mengucap syukur. Itu generasi membangun komprehensi pertama saja seperti itu. Apalagi ke depan ini. Kalau di sini Tuhan tutup jalan. Kalau orang sekuat tenaga buka tidak akan buka. Kalau di sini Tuhan buka sedikit, lebih besar akan Tuhan buka di sebelah sana. Lebih besar Tuhan buka di depan sini. Kuncinya adalah kita melayani siapa? Kita bekerja untuk siapa? Untuk manusia kah? Tidak. Untuk orang tuamu kah? Tidak. Untuk keluargamu kah? Tidak. Semua untuk siapa? Untuk Tuhan, ingat itu. Sekarang yang kedua. Yang kedua, Anda siapa? Saya siapa? Kata, Anta. Kita semua datang dari mana? Hah? Gak ada orang Bakob. Dari gunung, memang orang gunung, tapi dari gunung turun kah? Tidak. Dari pantai, yang dari pantai datang, dari orang pantai datang kah? Dari mana? Gak ada orang. Dari orang tua, dari mama. Jangan lupa ini. Kita Mazmur menjelaskan bahwa
Tuhan menenung kita. Tenung itu adalah, coba lihat kain-kain yang hebat ini, saudara pakai dan semua ini, bukan pakaian begini, tapi dari kain itu, ditenun sedemikian rupa, dijahit sedemikian rupa, jadi baju yang hebat. Semua itu dari kain itu. Tuhan tenun kita, laki-laki yang kanten, perempuan yang kanten, dari mana? Adam dari tanah, Hawa dari tulang rusuk. Saudara dan saya dari mana? Dari ibu, dari mama, dari orang tua. Dari mana hubungan biologis yang wajar, yang ada penala takut Tuhan? Saudara lahir dari tahun 2000-an, saudara berasal dari Tuhan. Saudara dari tahun 90-an, saudara berasal dari Tuhan. Saya lahir dari 70-an, saya berasal dari Tuhan. Kecuali Bapak Manus dan teman-temannya, mereka sebelum Injil, jadi mereka dari dosa. Tapi Anda lahir dari kebenaran, Anda lahir dari Injil, Anda dari orang tua, lalu Anda berbuat dosa untuk kemana? Tujuan akhirmu kemana? Kalau gede kanam gun, ya, ini tantangan terakhir. Kalau gede kanam gun, Anda lakukan dengan sekuat tenaga hebat sekalipun, Anda kemana? Yang paling nyeri lagi ada, Anda belum nikah kudus, Anda hidup dalam kumpul kebo, Anda hidup dalam dosa persinahan. Anda melayani siapa? Anda menjadi berkat tidak? Anda memang berkat lega. Alari apa garikan lega? Neba pakai bukan orang pepana garikan lega. Jangan-jangan Anda bawa orang semua neraka.